Ex-Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritek Iwan Setiawan Lukminto telah ditangkap oleh Kejagung karena dugaan korupsi dalam pemberian kredit bank kepada perusahaan tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Andriansyah mengkonfirmasi Rabu 21 Mei 2025, Febri hanya menyatakan bahwa Iwan Setiawan Lukminto ditangkap di Solo, Jawa Tengah dan tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang bagaimana dia ditangkap. Iwan Setiawan Lukminto adalah putra pertama HM Lukminto yang mendirikan grup Sritek pada tahun 1966. Selama masa kemakmuran perusahaan tekstilnya, keluarga mereka sangat dihormati. Keluarga pemilik Sritek Group tetap makmur bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda industri tanah air, termasuk tekstil. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa total kekayaan Iwan pada saat itu masih mencapai triliunan. Ternyata majalah Forbes pada tahun 2020 memasukkan Iwan Setiawan Lukminto ke dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan ditaksir sebesar 515 juta US dollar atau setara dengan 8,41 triliun menurut perkiraan kurs 16,340 rupiah. Ia menduduki posisi ke-49 saat itu. Iwan Setiawan Lukminto adalah Direktur Utama Sritek dari 2014 hingga 2023. Namun, Iwan Setiawan Lukminto dikeluarkan dari daftar 50 orang terkaya di Indonesia setelah 2020. Selain itu, tidak ada informasi terbaru tentang berapa banyak uang yang dia miliki. Berbicara tentang pekerjaannya di Sritek, Setiawan Lukminto telah memimpin perusahaan bersama sang ayah sejak 1997. Selain bergerak di industri tekstil, grup Sritek memiliki 10 hotel di Solo, Yogyakarta, dan Bali. Salah satunya adalah Holiday Inn Express Bali. Kemudian, pandemi tahun 2020 datang dan masalah keuangan mulai terjadi hingga perusahaan pilot dan ditutup. Sementara itu, pengusaha asal Solo Sumartono Hadinoto berbicara tentang penangkapan Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman Sritek. Dia ingin proses hukum anak pendiri Sritek itu diserahkan kepada penegak hukum. Namun dia berjanji bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut tidak mempengaruhi investasi. Sumartono berharap agar kasus Iwan dapat ditangani oleh para ahli. Namun dia mengingatkan kita pada kondisi bisnis yang buruk di Indonesia saat ini. Banyak bisnis di Solo menghadapi masalah untuk bertahan hidup. Ia berharap penegak hukum tidak membuat para pengusaha takut dengan menangani kasus yang berkaitan dengan perusahaan swasta. Selain itu, Sumartono berharap pemerintah memberikan perhatian khusus pada komunikasi kasus tersebut. Sumartono sendiri dekat dengan Lukminto, pendiri PT Sritek dan ayah Setiawan Lukminto. Keduanya sering terlibat dalam acara sosial, namun ia mengakui telah lama tidak berbicara dengan Setiawan. Terakhir kali ia menelpon Setiawan untuk pamit adalah karena ia tidak dapat menghadiri peringatan kematian Lukminto. Dia mengatakan, satu sisi mungkin karena kesibukan beliau menghadapi keadaan Sritek akhir-akhir ini, dan kami sendiri sudah jarang berkomunikasi. Iwan Setiawan Lukminto, mantan Direktur Utama PT Sritek dari 2018 hingga 2023. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan oleh Kejagung. Setelah ditemukan bukti yang cukup, Iwan ditetapkan sebagai tersangka, kata Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung. Dalam konferensi pers pada Rabu 21 Mei 2025, dia menyatakan menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terhadap aksi korupsi pemberian kredit kepada PT Sritek.
Di lain sisi, Kejagung menyimpulkan bahwa dalam kasus pemberian kredit perbankan kepada PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek ada kejanggalan. Dalam laporan keuangannya, perusahaan tekstil itu mencatat keuntungan sebesar 1,24 triliun pada tahun 2020. Dalam laporan keuangan, PT Sri Rezeki Isman telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai 1,08 miliar dolar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021, kata Kohar dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu 21 Mei 2025. Jadi, ada keganjilan, menghasilkan keuntungan besar 1 tahun, tetapi kemudian mengalami kerugian besar tahun berikutnya. Ini adalah konsentrasi teman-teman penyidik, katanya. Ia juga menyatakan bahwa Sritek dan entitas anak perusahaannya memiliki total tagihan atau kredit sebesar 3,58 triliun rupiah yang belum dilunasi hingga Oktober 2024. Kejagung menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Mantan Direktur Utama Sritek dari tahun 2005 hingga 2022 Iwan Setiawan Lukminto, pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial Bank BJB Diki Syahbandinata, dan Zainuddin Mapa, mantan Direktur Utama Bank DKI dari tahun 2020.